Darurat Indonesia. Masih anak kecil berani jenazah. Pemirsa, seorang siswi SMP berusia 13 tahun ditemukan tewas tergeletak di tempat pemakaman umum Talang Krikil, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pemerkosaan sekaligus pembunuhan siswi SMP di Palembang rupanya kecanduan film porno. Polrestabes Palembang tidak menahan 3 dari 4 orang pelaku pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP karena 3 pelaku masih di bawah umur. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Berita mengenai pembunuhan dan pemerkosaan di kalangan anak-anak kian mengkhawatirkan. Sebetulnya adakah yang salah dari pola pendidikan kita? Atau justru paparan dari luar? Kali ini cerita Untungs mengundang Wina Risma dan Dr. Faisal. Sekarang pornografi itu is not issue. Isunya itu betul pornografi ya pada awal mulanya. Tapi sekarang itu sudah eskalasi. Sekarang orang bukan lagi pornografi tapi ada prostitusi online. BO misalnya kan. Oke. Oh, yeah. Terus yang lain-lain lagi, memang eskalasinya awal dari pornografi. Ya mestinya 15 tahun lalu kita tutup, kita edukasi bangsa ini, kita selamatkan kemanusiaan. Ya sekarang kita panen krisis kemanusiaan. Kira-kira apa yang harus dibenahi dari kondisi ini? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs? Terima kasih untuk yang tetap setia memberikan masukan kepada kami semuanya. Dan semoga kita masih bisa memberikan cerita-cerita yang memberikan keberuntungan secara edukasi untuk teman-teman semuanya. Dan kalau sekarang ini kita melihat berita-berita yang terjadi di media sosial, kayaknya agak sedikit sebagai orang tua tuh mencemaskan atau sedikit darurat ya. Ada berita-berita yang sepertinya dulu belum banyak terjadi di zaman saya kecil gitu ya. Yang lebih parah terjadi di Palembang ini, ada anak-anak sekelompok yang akhirnya menggauli jenazah yang habis dibunuh. Ini kan benar-benar ya bisa dibilang darurat lah untuk pendidikan di Indonesia. Langsung aja kita akan ngobrol dengan pakar parenting Indonesia dengan nuansa-nuansa yang tentunya juga mungkin sangat dekat dengan kita-kita nih sebagai orang tua yang baru ya, baru belajar. Ini ada Dr. Faisal dan juga Mbak Wina. Apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat beritanya nggak, Mas? Lihat pasti. Lihat ya. Udah sering kayak gitu. Dan kalau kita lihat awalnya mungkin kalau pelakunya mungkin ya udah 17-18 gitu mungkin lain cerita ya. Ini anak-anak SD gitu ya, udah berani, kemudian dan mereka udah berani pacaran di umur segitu, kemudian dibunuh di kuburan. Next level ya. Udah next level ini, dibunuh di kuburan dan mayatnya diperkosa. Gitu dia. Maksudnya di level yang mana yang mau kita ambil? Di ngebunuhnya, di itunya. Itu kalau yang hidup ya. Ini bahkan yang mati. Berarti kan udah kehilangan norm kita nih. Ya. Apa ada asupan edukasi yang salah? Apa mungkin yang ditonton tuh beda? Kita juga nggak paham gitu. Kalau menurut Dr. Faisal gimana atau Mbak Wina? Kalau saya mungkin bisa membuka dengan satu statement. Itu dari mata turun ke hati, naik ke prefrontal cortex, otak bagian depan. Jadi itu kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang pasti kan ada kaitannya dengan apa yang dialami sebelumnya. Asupan inputnya, outputnya begitu. Dapat datanya itu. Iya, jadi memang dari mata turun ke hati, naik ke prefrontal. Apa nggak pakai turun kali langsung situ? Ya pasti hati pasti rusak ya kan. Hati pasti rusak. Nah, ke atas ini kan yang prefrontal cortex, pusat kemanusiaan manusia. Jadi begini Mas Untung ya. Kalau 10-15 tahun yang lalu itu orang tua kami itu bicara tentang pornografi. Memang mestinya kita rame-ramein tuh 10-15 tahun yang lalu. Kenapa? Karena sekarang itu yang terjadi bukan pornografi lagi, tapi kita sudah istilahnya? Porno aksi. Sudah porno aksi. Kita sekarang itu sudah mendapatkan hasil dari pornografi itu sendiri. Oh, ini hasilnya dari yang udah panen. Sudah panen. Padahal kan Menkominfo berapa puluh tahun belakangan kan udah. Iya.
udah nutup ya itu ya. Udah nutup. Sekarang dibuka lagi. Udah dibuka lagi. Enggak, sebetulnya gini, Mas Ari. Sekarang pornografi itu is not isunya tuh betul pornografi ya pada awal mulanya, tapi sekarang tuh sudah eskalasi. Sekarang orang bukan lagi pornografi, tapi ada prostitusi online, BO misalnya kan. Oke. Oh, iya. Terus yang lain-lain lagi, memang eskalasinya awal dari pornografi. Ya mestinya 15 tahun lalu kita tutup, kita edukasi bangsa ini, kita selamatkan kemanusiaan. Ya sekarang kita panen krisis kemanusiaan. Lagi menikmati hasilnya ya. Menikmati hasilnya. Kalau menurut Mbak gimana nih sebagai orang tua juga ya? Apalagi kalau lihat videonya Bapak, lihat video bapaknya. Aduh, astaga, saya tuh kalau jadi bapaknya mungkin kalau ketemu itu udah nggak bisa tahan emosi lagi kali itu. Pasti ya. Masya Allah. Jadi kalau saya ngelihatnya kan saya sekarang lagi bantu-bantu di sekolah anak saya ya. Memang ini adalah fenomena yang sudah tidak bisa dibantu sebetulnya. Tapi kan kita tetap harus melakukan sesuatu ya. Masa kita diam aja gitu. Tapi ini dimulai dari mana? Pernah kan gitu ya. Karena bukan cuma isu ini kan banyak yang lain-lainnya berbarengan ya gitu. Jadi ini dimulai dari mana? Menurut saya sih harusnya dimulai daripada pendidikan pernikahan ya. Justru dari pernikahan. Ya, iya dong, karena kan orang memasuki institusi pernikahan mereka nggak punya ilmu. Kemudian mereka punya anak, mereka nggak punya ilmu. And then mereka lanjut terus mereka nggak punya ilmu and they are fine with it. Ya udah gitu loh. Jadi kita mau ngambilnya dari mana? Dari persiapan pernikahan. Saya kasih sedikit contoh. Kebetulan saya ikut ayah saya waktu ayah saya dapat beasiswa ke Amerika. Di Amerika itu di SMA-nya wajib kita ngambil child development. Di SMA loh, wajib loh. Siapanya yang murid? Anak SMA, anak SMA. Anak SMA di sana 20 tahun yang lalu sudah wajib mengambil child development. Child development itu kita disuruh bawa anak. Kita nggak disuruh bawa anak, sorry. Kita disuruh bawa boneka yang seberat anak yang akan nangis tiba-tiba. Dan kita harus mikir dia maunya susu atau dia mau diganti pampersnya. Tengah malam jam 4 itu sudah ada alatnya, mesinnya untuk membuat bayi itu sewaktu-waktu menangis. Untuk usia berapa tuh Mbak? Kelas SMA kelas 11-12. Wih, keren banget. Dan itu wajib. Nah, ketika saya masuk ke kampus di Malaysia diwajibkan kelas parenting. Nggak bisa lulus kalau nggak ngambil kelas parenting. Nah, pertanyaannya kita di mana? Kan gitu ya. Saya udah nggak kuliah juga nggak pernah nemuin sih. Nah, kita nyari sendiri loh Mbak ya kan, nyari sendiri. Kita nyari dari orang tua mereka nih. Nah, Masya Allah. Mereka ini adalah anak mantu dari Pak Risman dan Ibu Risma. Masya Allah. Makanya kita nanya ngobrol yang ya mungkin seangkatan tapi ilmunya Masya Allah luar biasa nih. Amin. Waktu kita sekolah dulu nggak nemu soalnya. Pakai acara belajar parenting, belajar jadi orang tua. Magang jadi orang tua. Impactnya apa tuh Mbak jadi belajar? Ya minimal dia tahu lah bahwa efeknya. Kalau di Amerika kan mungkin nanti dibahas lebih lanjut sama suami saya kan ada sex education. Dia tetap pakai konsen sih, pakai surat yang kayak orang tuanya ngizinin nggak. Tapi mereka kan lebih kepada pencegahan kehamilan, ya kan, bahwa bagaimana menggunakan kontrasepsi dan seterusnya. Kalau perspektif Islam kan harusnya berbeda. Dari zina aja sudah harus dicegah, kan gitu ya. Tapi efeknya adalah kalau kamu melakukan seks bebas kalau di Amerika, maka ini adalah konsekuensi yang akan kamu tanggung. Bahwa punya anak di usia serepot ini, padahal ini baru boneka. Jadi banyak teman-teman tuh masukin ke locker. Nanti kalau nangis kan kedengeran, terdeteksi sama gurunya punya alat. Nah itu akan mengurangi nilai, dia bisa nggak lulus kelas child development itu. Wih, ngeri banget. Nah kita tuh kan nggak ada tuh nyerempet ke memperkenalkan konsekuensi dalam kehidupan. Ngerti nggak bahwa nih akan efeknya ini. Bahkan ketika kita mewajibkan pranikah misalnya ya di KUA dan sebagainya, ada banyak orang yang nggak ngambil kan gitu. Ya nggak udah merasa pinter. Udah merasa pinter. Saya juga nggak ngambil sih dulu ya. Gimana ya? Nggak wajib Mas. Nggak wajib ya. Masalahnya nggak wajib. Kalau di Malaysia itu sebelum menikah itu harus punya ijazah, namanya ijazah kursus pranikah atau dia bilang kursus kawin. Ada kursusnya ya, kawin kan orang Malaysia bilangnya kawin, kursus kawin. Kalau dia nggak punya sertifikat itu maka nggak bisa daftar di KUA. Nggak bisa. Nggak bisa. Keren banget. Keren itu. Berarti sama aja kalau kita lagi mau minta SIM ya guys, ada latihannya dulu, latihan nyetir. Ya, gitu itu ya. dia. Kecuali nembak ya. Iya benar. Udah cocok, udah pantas, udah bisa belum itu nyetir. Sekarang kan kita udah
Mau kawin aja deh. Iya gitu. Terus satu lagi tadi bicara tentang sex ed ya. Sebetulnya kita sebagai orang Muslim ya, kita nih mayoritas Muslim. Pertama yang kita lihat adalah filsafat dalam pendidikan kita lah. Dalam kita melihat satu kurikulum dan lain sebagainya. Nah sebetulnya kan yang namanya sex ed itu dalam Islam itu ya sudah menjadi satu hal yang terintegrasi dengan pendidikan kita, Pak. Contoh begini, kalau di Amerika, di negara barat, sex ed itu kan bagaimana menghindari dari kehamilan di usia muda dengan satu lagi penyakit menular, tadi penyakit seksual menular. Nah, kalau dalam Islam, kita mengenal sex ed ini, pendidikan seksualitas ini adalah bagaimana caranya supaya anak muda ini menjauhi zina. Itu seksualitas sebetulnya. Bagaimana mereka menjauhi zina, bagaimana mereka menjaga kemaluan, bagaimana mereka menjaga fitrahnya, fitrah laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Nah itu kan kita sebetulnya harusnya ada itu dari awal, sehingga pencegahan mata apa yang harus dilihat, mana yang nggak boleh dilihat itu kan sudah diajarkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan ada 3 waktu, bahkan anak kecil itu kalau masuk kamar orang tuanya harus ketok ya, harus minta izin. Itu orang tuanya. Kenapa? Karena supaya dia nggak bisa melihat atau tidak melihat aurat orang tuanya, apalagi aurat orang lain gitu loh. Jadi ya masuk akal. Iya, apalagi aurat orang lain, orang tuanya aja nggak boleh kelihatan auratnya kan. Kalau sekarang kan kayaknya ngomongin ngasih pengarahan begini karena kan tabu gitu kan, nggak boleh tahu gitu kan. Ibaratnya sampai akhirnya pada saat mereka kayak pengen tahu, nyari sendiri, sumbernya juga kadang-kadang salah, jadi jangan. Dan penasaran gitu kan, karena banyaknya terpapar dari sosial media nih kan gitu. Iya. Nah kalau anak-anak ini nih yang terjadi sekarang nih, yang viral ini, ada pengaruh orang tua dan sosmednya sebesar apa perannya? Mana dulu nih? Abang dulu. Oke, kalau pengaruh ya pasti orang tua yang pertama kali disalahkan tuh orang tua pasti. Pengaruh orang tua, karena satu, orang tua berarti memberikan akses, memberikan akses atau tidak memberikan pengawasan terhadap akses. Itu kan ada 2 hal yang berbeda ya. Aksesnya dapat atau tidak diawasi sama sekali untuk mengakses itu. Jadi sekarang kita kan berapa banyak orang yang masih memberikan, gini loh, Mas Ari ngasih handphone ke anak umur berapa? Saya langsung aja tanya ya, langsung. Masih anak itu pas SMA kan, itu udah bener tuh kalau SMA. Apalagi umur 17 tahun, dia dewasa gitu loh. Dan dia juga sudah punya SIM misalnya, sudah punya KTP. Ini banyak sekali orang tua kelas 5 SD, kelas 4 SD anaknya pengen handphone, dibeliin handphone. Karena memang cara yang paling mudah untuk meredam permintaan mereka adalah ngasih handphone. Karena orang tua lagi sibuk sama handphone. Sibuk, dan juga kita ngalamin ya, dulu anak kita itu SMP kelas 1 nggak punya handphone. Anak saya juga sama dengan anak Mas Untung. Jadi umur kelas 2 SMA baru dapat handphone ketika umur dia 17 tahun. Nah sebelum itu ketika SMP, satu-satunya di kelas yang nggak punya handphone tuh dia. Sampai anak-anak tuh datang ya, waktu SD ya, SD kelas 6 anak-anak itu datang. Uncle cobalah kasihlah handphone. Gitu loh. Karena memang satu-satunya yang nggak punya handphone. Nah sekarang kan cara yang paling enak buat orang tua supaya nggak capek, kasih aja handphone gitu loh. Karena susah kita delay itu susah sekali ke anak-anak itu. Jadi ketika itu kan salah satu aspek yang memang dari orang tua itu sendiri sebetulnya. Dan waktu nggak ada gitu Mas. Nah itu dia ya. Justru sekarang malah dengan terpaparnya sosial media malah lebih, kalau saya bilang ini seperti ini ya, kayak setan gepeng ya. Iya. Sejak adanya handphone, betul, anak gadis itu datang bulannya lebih early. Nah itu satu hal lagi itu. Iya, jadi maksudnya bahwa terpaparnya itu membuat mereka dewasanya lebih instan gitu kan, kepengen tahuannya gitu. Nah, terus tadi Mas Untung membuka dengan kalimat bahwa anak kecil memperkosa, ya kan? Anak kecil tadi kan. Nanti mungkin di mempernya itu ya, Nah, itu sebetulnya kalau dia sudah punya urge untuk itu, ya dia bukan anak kecil lagi. Itu satu. Pasti dia sudah balik. Dalam Islam kita nggak mengenal remaja, Mas. Karena dalam Islam tuh fasenya kan anak-anak, kemudian balik dewasa berarti kan. Siap yang udah balik berarti dia udah siap gitu. Mestinya ketika dia sudah punya urge untuk itu, karena dia sudah balik, harusnya dia kan dianggap sebagai dewasa, bukan anak-anak gitu. Karena kan harus wajib sholat, mukallaf sudah kan. Iya. Iya kan, di hadapan Allah dia dengan bapak dia itu sama. Kalau dia berdosa, ya dapat dosa. Kalau dia berpahala, dapat pahala. Tapi karena orang tua, lingkungan sekitar menganggap dia anak-anak, ya itu masalahnya sekarang.
satu hal lagi tidak terdeteksi gitu loh. Itu satu ya dari orang tua pasti ya. Pasti. Mau tambahin, Mbak? Ya sebetulnya ya udah pasti dari orang tua menurut saya. Cuman masalahnya gini, ini itu sudah titik kritis kan ya, kayak tadi Mas bilang ini darurat. Tapi orang nggak merasa darurat. Maksudnya teman-teman yang ada di Indonesia ini mungkin rata-rata cuma baca, terus beristighfar, terus berdoa dan berharap tidak terjadi sama anaknya. Iya kan? Padahal tidak sesimpel itu. Kita nggak bisa menghentikan wabah penyakit ini bisa darurat ini dengan cara astagfirullahaladzim. Memang udah akhir zamannya, astagfirullah, moga-moga Allah kuatkan kami. Nggak bisa begitu. Jadi gimana ya kita mencongkel, memantik bahwa we have to work together. Ini untuk urusan sama-sama. Nggak bisa kita cuma beristighfar, kemudian kita merasa kita apa nih yang harus gue lakukan, nggak ada itu, nggak ada terdetik. Oke, kita harus ngapain nih sebagai pribadi, sebagai keluarga besar, misalnya sebagai komunitas, kita harus ngapain gitu kan? Karena ini akan terus berlanjut kalau orang nggak melakukan apa-apa dan orang nggak tahu harus mulai di mana gitu. Jadi gimana? Ya sebetulnya ini lucunya adalah krisis dari orang tua yang tidak mengetahui bagaimana cara jadi orang tua. Kita semua nggak tahu karena kita nggak bakal dapat satu SKS pun tentang menjadi orang tua. Padahal ini adalah kerjaan seumur hidup, betul nggak sih? Satu SKS pun kita nggak. Kita nyomot sana, nyomot sini, nyomot sana, nyomot sini, terus mengharap kita bisa punya anak yang baik. That's not fair, ya kan? Untuk jadi seorang profesional S1 aja 4 tahun. Satu jenis yang kita pelajarin satu hal aja, dan itu pun belum bisa dibilang ahli. Tapi untuk jadi orang tua, 0 SKS. Ambil buku ini, ikutin sana, ikutin sini, mengharapkan bisa menjadi orang tua dengan tantangan zaman yang luar biasa. Masalah yang serunya adalah ini udah krisis, ini sudah darurat, mereka nggak merasa itu krisis. Tidak terpantik itu sebagai suatu krisis. Jadi apa dong misalnya ya? Jadi gue harus ngapain nih? Gitu. Oh juga harus belajar parenting ya? Nggak gitu juga gitu loh. Jadi kita harus kembali ke dasar daripada semua ini. Sebetulnya masalahnya apa sih? Masalahnya ada orang menikah, dia tidak mengetahui apa itu fungsi pernikahan, di mana hak dan kewajibannya, dan apa-apa saja yang dia harus lakukan untuk menjadi orang pasangan, bagi pasangannya itu kan nggak ada kurikulumnya, iya kan? Padahal kita mendadak menikah, kemudian kita jadi menantu orang, jadi ipar orang, and then ini silabusnya di mana dicari nih? Jadi masalah baru nih. Gua jadi menentu orang nih, Mas. Ya, itu yang dipikirin kan, bukan fokus kemana gitu. Iya, dan tapi itu memang sesuatu yang nggak pernah dibahas, iya kan? Nggak pernah dibahas di rumah. Jadi tidak ada silabusnya. Jadi kayak kalau kami di rumah keluarga Risman, kita punya 3 tujuan pengasuhan. Nomor 1 menjadi hamba Allah yang baik, kedua menjadi pasangan yang baik, ketiga menjadi orang tua yang baik. And that itu adalah silabus kurikulum yang orang tua harus punya. Sekarang orang tuanya aja bingung, lost, nggak ngerti apa-apa. Jadi mereka kalau ngelihat berita kayak gini ya cuma sebatas ini gimana ya, gitu, nggak kepikiran, cuman astagfirullahaladzim gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mulai menyadarkan bahwa ini adalah krisis dan darurat. Salah satunya kan melalui podcast ini ya, gitu. Harapannya mereka terdetik, terbangun untuk bagaimana ini terpantik dulu lah bahwa kita 0 SKS. Dan kita membesarkan 1, 2, 3 anak for life. Nah kita tuh kalau misalnya dititipin anaknya Pak Presiden, ya Mas Ari dititipin anak Pak Presiden misalnya 3 hari. Udah gede-gede anaknya Pak Presiden. Misalnya cucunya deh, cucu. 3 hari 2 malam gitu ya. Kira-kira berani ngejewer nggak? Nggak berani. Nyentil. Nggak berani. Terakin? Nggak berani juga. Kita mau dititipin aja kayak kenapa saya ya Pak gitu, saya takut nanti salah. Nah kita itu sekarang dititipin sama yang punya matahari. Emang anak lu kagak itu yang punya matahari. Kira-kira yang punya bakal nanya nggak, diapain aja titipan gue? Iya. Nah, pakai ilmu apa? Nah, itu teman-teman mungkin ya banyak yang kita tidak sadar. Kita nganggapnya itu anak kita bisa gedein semampu kita tanpa ilmu dan ilmu yang comot-comot, ilmu reels kalau kata saya. Lihat 3 detik kata SPA ini apa? Motivasi apa nih? Nah, quote of the day. Ya nggak bisa kan? Kita jadi profesional bisa nggak dari reels? Nggak bisa gitu loh. Tapi kita merasa itu sudah cukup. Nah, sehingga ketika ada kejadian kayak gini mereka nggak look in. Gue kesalahannya di mana, kekurangannya di mana? Apa nih yang mesti kita lakukan? Tidak ada. Jadi sejauh daripada kayak premarital course tadi ya, pranikah, harusnya mulai dibangkitkan. Dan memang ini adalah sesuatu yang harusnya negara ya. Ya kebijakan mestinya. Karena kalau kita ya gitulah on and off. Orang kalau dibilang sunnah pun untuk ngejalanin kan gitu. Iya, betul. Ibaratnya kan ketika mau menikah, misalnya di Malaysia nih, ketika mau menikah harus ada kelas pernikah dulu. Betul.
mau dia mau ikut apa enggak ini kewajibannya gitu kan. Paling enggak ada lah ilmunya. Ada lah sedikit. Punya SIM kalau udah bisa nyetir gitu kan. Gitu. Ini belum bisa. Jangan nembak. Sebetulnya Mas, tapi jujur saya juga dulu gak ada gitunya gitu kan. Gak ada. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang tadi kan mestinya memang kalau kita lihat kurikulum SMA kelas 2 dan kelas 3 itu tentang pernikahan tuh ada. Ada itu sebetulnya. Ada. Kurikulum PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya, untuk kelas 2 dan kelas 3 SMA itu ada tentang pernikahan, hukum-hukum nikah, munakahat namanya. Kitab munakahat. Itu ada sebetulnya. Nah, permasalahannya ini ada lagi nih sekarang nih. Kita ilmu ada. Tapi orang Islam itu, kita itu sebetulnya, kita itu terlalu banyak ritual gitu. Jadi konsentrasi kita kepada ritual saja. Kayak tadi yang hafal Quran misalnya, hafal Quran saja, tapi tidak dikejar fahamnya, tidak dikejar aplikasinya. Itu permasalahan kita sebetulnya. Seremonial berarti. Seremonial. Terus pengetahuan level 1-nya tentang siapa, apa, di mana itu saja ingatan, tapi aplikasi enggak gitu loh. Itu permasalahannya ada di SMA itu, bisa dicek itu di kurikulum. Berarti kita memang masih banyak PR ya kalau gitu ya. Berarti kalau misal ditilik ini sebenarnya kalau kita ngerasa ini bukan cuma masalah yang lagi kena tragedi, kalau ini masalahnya masalah kita bersama. Betul. Biasanya orang kalau mau mikirin kan kalau ada hubungannya makanya ke dianya, apa ke saudaranya, apa kena ke dianya, baru itu jadi sesuatu yang baru ada warning nih masalah buat kita nih. Ini kan dia cuma lihat di ini doang nih. Karena gini, setiap orang melihat berita itu, ini adalah random people, orang random yang terjadi, nggak ada hubungan dengan saya. Dan yang keluar ke permukaan. Iya. Ya, yang bisa surface. jadi. Iya, yang tampil. Sama kalau dibuka misalnya, saya baru kemarin ini melihat data KPAI. Data KPAI itu sampai tahun 2020 lah. Ternyata kejahatan-kejahatan yang tercatat di KPAI itu ada sekitar 4.500-an lah kalau nggak salah, yang berkaitan dengan pornografi, porno aksi dan internet itu. Saya pikir pasti lebih dari situ. Yang tercatat itu kan segitu. Selama bertahun-tahun itu, selama dari tahun berapa tuh? Tahun 2019 sampai 2020 kalau 2015 sampai 2020 kalau nggak salah ya, data yang saya lihat itu sekitar 4.000 something gitu loh. Itu kan data 5 tahun 4.000. Saya pikir akan lebih dari itu sebetulnya kan. Sih. Lebih dari itu yang tercatat segitu. Sama tadi berita ini. Bisa jadi yang terjadi di luar yang tidak tercover oleh press itu lebih banyak lagi. Ya, soalnya juga akan kelihatan jelek kalau ternyata begini nih banyak. Berarti kan ada sistem yang salah kan sepertinya. Iya, betul. Nah, ini bukan cuma di sini nih ya. Ada juga bukan cuma mengenai pemerkosaan ini. Dilaporkan hilang, ternyata seorang anak SD di Pontianak tewas oleh ibu tiri. Ini juga viral. Ini kenapa ya masalahnya sama orang tua kita gitu ya? Apa nggak suka punya anak atau bagaimana ya? Nggak siap. Apa nggak siap punya anak, nggak bisa didik? Anaknya tapi gitu. Tapi pengen. Apa gini? Apa mindset gini? Kalau sekarang orang menikah mindsetnya apa kira-kira Mbak? Yang ada di kepalanya mereka itu sebenarnya apa sih? Tapi kalau saya nanya anak saya yang umur 19 tahun, dia menjelaskan kenapa people like to be child free. Ngerti nggak? Karena kayak gini kita nggak siap, ngapain kita mengorbankan generasi berikutnya, kitanya malas belajar tentang parenting. Pandangan yang salah lah ya. Pandangan yang salah udah pasti, tapi kan kita coba masuk nih ya, karena ini kan generasi berikutnya ya, gitu. Ngapain katanya kita nggak mau belajar, kita nggak tahu ilmunya, ngapain kita mengorbankan anak lagi gitu loh, maksudnya satu manusia lagi ke dunia yang sudah semakin semerawut ini, might as well. Nah ini kan yang perlu diarahkan, tapi pertanyaannya siapa yang mau ngarahin? Iya kan, jadi maksudnya jadi panjang kemana-mana sebetulnya. Balik lagi menurut saya, ya kalau misalnya mau dibetulkan dari sistem pendidikan, ya kan, pendidikan yang seperti apa, di mana dan bagaimana. Nah dengan adanya menurut saya, karena kita lagi magang di sekolah ini, kurikulum Merdeka ini keren banget karena membiarkan sekolah untuk mengedukasi secara bebas, dalam artian walaupun terbatas, apa-apa yang diperlukan oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi kan ada P5 tuh ya, profil penguatan pelajar Pancasila, proyek profil penguatan. P5 belum ada kan zaman saya. Nggak ada, jauh. Baru kok baru ya. Nah, ini ada 5 tema, kemudian ada subtema-subtemanya, dan sekolah bebas mentranslate. Nah di sekolah kami misalnya P5 kita untuk kelas 10-nya kita persiapan pernikahan. Saya ngisi di SMA untuk itu. Ada persiapan pernikahan kelas 10 tuh jatuhnya berarti sekarang tuh seperti kelas 1 SMA. SMA ya. Iya.
Dan itu dibolehkan karena itu sesuai dengan tema. Jadi pembebasan itu cuman kitanya belum siap untuk nyampe ke sana. Jadi kita lagi bingung mentranslate nih karena sistem kita kan selalu disuapin kalau pendidikan tuh ya. Misalnya kita baca di sini tentang keberagaman Indonesia, pertanyaan di sini jawabannya ada di artikel sebelah, nggak tinggal copy paste. Tiba-tiba sekarang disuruh bernalar. Tapi alhamdulillah ketika sekolah-sekolah bisa mentranslate dengan baik, maka misalnya P5 untuk kelas 10 kita punya tentang persiapan pernikahan dilihat dari semua sisi secara kesehatan. Jadi kita undang dokter untuk ngomong tentang pernikahan dinikah tidak dinikah. Kita undang ustadz dari segi Islam sebetulnya bagaimana, dan kita undang psikolog secara kejiwaan pernikahan ini bagaimana sih sebetulnya. Dan itu menurut saya basic dan pertanyaannya siapa dan di mana melakukan ini. Tapi udah keren banget bahwa kita sudah punya kurikulum yang membebaskan, tinggal membantu mentranslatekannya bagaimana. Itu susah. Nggak semua sekolah punya kemampuan itu. Ya minimal kalau dia ikutan, mereka ini ngerasa bahwa ternyata nggak gampang juga nikah gitu ya. Ternyata gitu. Dan yang lucunya guru-guru yang masih single ikut juga. Mereka aja tercerahkan. Tanggung jawab. Tapi emang generasi jujur aja nih generasi saya juga ini belajarnya sambil jalan gitu. Semua begitu. Karena nggak ada yang ibaratnya kalau sekarang yang secara formal. Betul, ya. Tapi keren kan ya. Kalau diadakan dan diwajibkan, keren kan ya. Minimal punya basic paling dasar lah dari segi kesehatan, dari segi keislaman dan psikologis. Oke. Jadi kemudian itu hasilnya adalah kita bertanya sama anak-anak. Jadi setelah kalian mendapatkan semua informasi ini gitu, kalian ada perbedaan pergeseran nggak tentang pandangan kalian terhadap pernikahan? Oh banget. Iya dong, yang tadinya kayak it's just simple, just because of love, yang penting lo udah punya gaji dan sebagainya. Ternyata lebih dari itu. Iya. Sekarang apalagi di dunia zaman banyak sosial media ini dengan gampang diakses dan mengakses. Betul. Kan. Semudah itu juga kalau suka sama orang lain itu bisa kayak gimana gitu juga. Kan. Ibaratnya kayak ya kemarin ada salah satu konten kita yang ngebahas mungkin dia suka banget sama K-pop gitu. Sampai ada orang Korea kalau datang ke sini tuh yang itu jadi mudah tidur gitu. Karena saking sukanya dengan profil negara itu gitu kan. Jadi gampang udah suka banget tuh Korea, entah siapa aja gitu misalnya. Karena mungkin mungkin nggak ada father figure satu. Nah itu dia saya mau bicara itu father figure tuh. Betul. Ya mungkin juga satunya juga karena mudah terpapar itu juga, dan dia nggak tahu kalau ini ada tanggung jawabnya nih. Ya. Siapa yang mau ngomong? Tapi habis ini makanya. Yang dia lihat itu kan kalau di tayangan dramanya tuh kayaknya romantis, sweet, apa segala macem yang kayaknya aduh gimana. Di sisi lainnya yang tontonannya persepsi yang lain yang nikmatnya kayak gimana. Jadi nggak tahu bahwa itu adalah pintu masuk dari masalah besar sebenarnya kan. Iya. Nah kalau father figure itu di mana letaknya? Iya, tadi tadi kan Mbak Wina tadi masuk ke sekolah gitu. Sebetulnya sebelum sekolah juga rumah itu kan sumber dari segalanya di rumah sebetulnya. Tadi father. Coba sekarang kalau kita lihat berita tuh, kebanyakan yang terlibat laki-laki atau perempuan? Anak laki perempuan? Pelaku aktifnya laki-laki. Sekarang saya tanya Mas Ari, di Indonesia banyakan laki apa perempuan? Perempuan. Kata siapa? Laki perempuan. Kalau dari jumlah penduduk dunia gitu misalnya. Jadi gini, kalau kita buka BPS sampai tahun 2023 bahkan 2024 pun kecenderungan laki-laki lebih banyak dari perempuan. Oh di Indonesia? Iya. Silahkan. Jadi mohon maaf itu. Oh Indonesia jadi? Indonesia lebih banyak laki-laki. Laki-lakinya? Iya. Jadi sekarang nggak bisa itu jadi dalil poligami ya. Oh iya makanya tuh. Saya pikir banyakkan wanita ya kan. Yang wanita juga lebih sedikit. Iya. Yang lakinya juga harus bersaing juga sama yang ondek kan gitu. Tambah dikit lagi lakinya. Secara kuantitas laki-laki itu lebih banyak dari perempuan. Secara kuantitas. Nah, cuman permasalahannya kalau kita buka lagi statistik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ternyata putus sekolah itu laki-laki lebih banyak dari perempuan. Jadi ketahanan belajar perempuan itu lebih dari laki-laki. Itu masalah. Jadi intinya laki-laki secara kuantitas banyak, secara kualitas banyak lagi yang bermasalah. Oke. Di waktu yang sama, ini yang sering Bu Eli sering sampaikan bahwa ujian untuk anak laki-laki itu lebih besar. Kenapa? Apalagi yang urusan dengan pornografi dan lain sebagainya, karena kemaluan laki-laki itu kan kelihatan gitu, beda dengan perempuan. Nah, itu permasalahan juga sekarang ini. Jadi mendidik anak laki-laki itu perlu father figure yang kuat. Itu satu.
perlu father's involvement, keterlibatan bapak. Jadi kalau bapaknya, tadi kan kita bicara masalah seksualitas ya, katanya tabu gitu kan. Sebetulnya nggak tabu, permasalahannya adalah si bapak mau ngomong nggak sama anak, itu pertama. Kedua, bisa ngomong apa enggak. Nah, kalau sekarang Pak, kalau sekarang kita ketemu dengan anak misalnya, saya sebagai bapak ketemu anak misalnya ya, yang pertama kali kita tanya ke anak itu apa? Kalau anak pulang sekolah, ada PR. Ada PR, ngapain aja di sekolah? Ngapain aja di sekolah, ya kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kan serius terus gitu ya. Kita tuh jarang punya waktu-waktu di mana kita bicara yang enak sama anak. Contohnya apa tuh? Ya, contoh ngomong masalah hobi, ngecengin anak misalnya dia MU, kalah mulu lu megawir gitu segala macam, ya kan? Jarang kita tuh. Kenapa? Karena kita punya batasan dengan anak untuk bicara yang hanya yang serius saja. Kita jarang bercanda sama anak. Nah, ketika jarang bercanda, jarang ngomong yang lembut-lembut, jarang ngomong yang gampang-gampang, yang renyah-renyah, yang receh-receh itu, maka ngomongin sesuatu hal yang seperti ini, seksualitas dan lain sebagainya besar, susah kita ngomong. Karena ada jarak komunikasi yang ada gap yang besar, ada gap yang besar sekali. Kita nggak bisa ngomong. Saya dari tahun 2016 kita punya kelas namanya tarbiyah pubertas dari tahun 2016 itu. Bapak-bapak dengan ibu-ibu kita edukasi bagaimana mereka mengenalkan, mempersiapkan anak itu masuk untuk balik. Nah, rata-rata memang bapak-bapak itu nggak mau ngomongin anak laki-lakinya tentang mimpi basah misalnya. Sementara ibu tidak punya experience, ya kan? Yang mengalami siapa? Bapak dengan anak laki-laki. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak itu nyari ilmu tuh di luar. Lihat di Google apa, kan bahaya kalau nge-Google. Jadi itu permasalahan apa yang kita lihat sehari-hari di rumah tuh kayak begitu sebetulnya, Mas. Kalau anaknya yang malu cerita gimana? Anak yang malu cerita berarti memang dia nggak punya kedekatan dengan bapak gitu loh. Anak yang malu cerita, bapaknya harus proaktif. Iya, saya tuh ini jujur ya, anak saya yang pertama nih sebenarnya nggak nonton ya anaknya. Ketika suaranya berubah kan udah mimpi ya. Ngapain sih Pak gitu kan, udah ngimpi kan. Gitu bercandain gitu, padahal dia malu gitu dia. Ya kalau malu berarti baik lah, dia punya rasa malu. Tapi tetap kita duduk ngobrol dengan dia. Kenapa? Karena begini, kita kadang-kadang melihat anak kita di rumah itu, kita yakin bahwa anak kita di luar tuh kayak di rumah. Belum tentu kan, Mas? Iya, dia kelihatan di rumah itu pemalu, tapi ternyata sama teman-temannya beda. Nah, ini kan bahaya. Kalau seandainya asupan-asupan itu datang dari teman-temannya misalnya, kita nggak tahu temannya dapat dari mana. Kalau bedanya lebih bagus sih nggak apa-apa ya. Iya, kalau anaknya bedanya lebih bagus nggak apa-apa. Tapi kalau dari luar masuknya kan bahaya gitu loh. Jadi memang peran orang tua, terutama ayah ini. Perannya benar-benar key role banget ya. Iya, karena kita kan sekarang kan begini, orang-orang Indonesia dan orang Timur pada umumnya menganggap bahwa ayah itu adalah ATM. Ibu juga yang ngasuh. Ya kan? Jadi transfer itu ayah, urusan sekolah itu ibu. Nah, kemarin saya tanya di sekolah ya, berapa banyak yang bapaknya datang ke sekolah untuk ambil rapot? Sedikit, rata-rata ibunya yang ambil rapot itu. Karena orang Indonesia dan orang Timur pada umumnya itu menganggap bapak itu transfer. Padahal kalau kita mau jujur ya Mas ya, paling mudah itu ke anak ngapain? Transfer. Itu paling mudah. Yang paling gampang. Paling gampang itu transfer. Padahal doa, Mas Untung belajar doa kan? Robbik firli wali waidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terjemahannya apa, Mas? Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah sayangi orang tuaku setiap aku kecil. Nah, itu ada kesalahan translasi di situ. Ada kesalahan terjemahan di situ. Jadi kan kita pahamnya gini. Allah ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan terjemahannya apa? Dan sayangilah mereka sebagaimana. Itu salah. Kalau terjemahan secara harfiahnya warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua, kama sebagaimana mereka berdua, robbayani, dua-duanya mendidik aku di waktu kecil. Beda nggak tuh? Mendidik sama menyayangi beda nggak? Oh, artinya gitu. Robbayani itu artinya mereka berdua mendidik aku, bukan menyayangi aku di waktu kecil, tapi mendidik aku di waktu kecil. Artinya apa? Artinya kalau si bapak itu tidak masuk dalam pendidikan anak, tidak terlibat dalam pendidikan anak, maka ya dia nggak dapat dong warhamhumanya itu tadi. Nggak layak untuk disayangi ya. Begitu kan? Kalau nggak ngajarin ya konsisten konsekuensinya begitu kan Mas ya. Nah, cuman kita kan
selalu menerjemahkannya sebagaimana mereka Begitu ya, menyayangiku di waktu kecil. Iya, padahal secara harfiah kama robbayani itu artinya sebagaimana mereka berdua memberikan aku pendidikan di waktu kecil. Iya juga ya, soalnya kalau kita doa begitu tiba-tiba misalnya ada orang tuanya yang waktu kecil nggak didik anaknya, nggak perlu disayang lagi dong. Dia kan nggak nyayang dia dulu kan gitu. Gitu. Wah, banyak dapat ini ilmu baru nih kita nih. Jadi memang harus lebih buka pintu sama anak gitu ya untuk menjalin komunikasi ya. Betul. Ini kayak pelaku-pelaku tadi nih yang kira-kira lost communication yang pelakunya atau korbannya? Kira-kira udah pasti pelakunya dulu ya. Kalau menurut saya komunikasi kan seperti semua orang tahu adalah kuncinya ya dalam setiap hubungan. Hubungan sama siapa? Ya sama Tuhan juga. Ya kan, sama pasangan juga, baru bersama anak. Ya kan, tapi kalau komunikasinya itu aja sudah mandek, sama Tuhannya kita nggak terlalu dekat, sama pasangan kita nggak pernah mengetahui apa sih ilmunya, mengevaluasi proses komunikasi antar pasangan, apalagi sama anak, gitu. Karena banyak orang kan misalnya ya menikah karena cinta atau apa, dan kemudian nggak tahu latar belakang orang ini kayak gimana. Terus belum sempat kenal lebih jauh, udah keburu hamil, punya anak, terus sibuk sama kesibukan, repot sendiri, punya anak kedua, dan seterusnya. Tiba-tiba anaknya udah pada besar, pada meninggalkan, baru ketahuan ini gue nggak demen nih sebetulnya sama dia nih, cara ngomongnya selalu kayak nyakitin mana. Jadi banyak komunikasi yang tidak selesai. Nah, kalau tidak selesai di level orang tua, bagaimana itu selesai di level anak? Gitu. Jadi komunikasinya dulu sih diperbaiki buat saya kepada Tuhan, berbarengan dengan kepada kita belajar gimana sih komunikasi yang baik itu kepada pasangan dulu. Karena banyak sekali orang tua bilang, gimana ya anak saya begini-begini. Ketika ditanya, ayahnya gimana? Oh, ayahnya pendiam. Ayahnya nggak ngomong. Misalnya coba lihat kalau di kelas-kelas parenting ya, baik itu diadakan oleh sekolah atau di seminar parenting, rata-rata perempuan semua kan. Iya. Ya, padahal ini kan sebenarnya tanggung jawab. Kajian juga banyak kan cewek. Jadi kayak harusnya nggak ada ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan, adanya pemberdayaan laki-laki karena kita sudah sangat berdaya. Makanya kita nanti usulkan ke presiden yang baru. Mudah-mudahan bisa. Kementerian Pemberdayaan Laki-laki mesti. Jadi susah menghadirkan ayah di seminar parenting, harus kayak agak diancam dulu sama sekolah misalnya. Padahal ayah yang bertanggung jawab ketika dia menjabat tangan ayah saya, dia mengambil alih seluruhnya. Iya kan? Dia mengambil alih mendidiknya. Gimana dia bisa mendidik kalau ilmu kita setara? Kan gitu. Kan bukan cuma menafkahi. Sekarang perempuan banyak menafkahi dirinya sendiri lebih banyak daripada yang suaminya hasilkan misalnya. Nah, tapi mendidiknya dia lupa bagian mendidiknya. Padahal itu termasuk serah terima itu seluruhnya. Gitu loh. Dan dia nggak mendidik istrinya. Nah, istrinya hanya mendidik anaknya ya separuh-paruh. Makanya kalau lagi hijab kabul suka sedat-sedat emang. Iya, itu kayaknya, tapi nggak paham. Makanya kalau Bu Eli Risman itu mengajarkan kalau tujuan pengasuhan laki-laki itu lebih banyak dibandingkan tujuan pengasuhan perempuan. Jadi kalau tujuan pengasuhan tadi yang wajib itu 3 itu kan, menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang kedua menjadi pasangan yang soleh, yang ketiga menjadi orang tua yang soleh dan solehah, yang keempat menjadi ahli di bidangnya. Nah, untuk laki-laki harus tambah satu lagi, menjadi pendakwah dan pendidik. Kenapa? Karena kalau anak kita perempuan, anak saya perempuan, kalau dia nggak sempurna, suatu saat akan ada laki-laki yang akan menyempurnakannya. Tapi kalau anak kita laki-laki, dia yang menyempurnakan. Gimana? Masa anak kita bermakmum ke perempuan? Nggak mungkin kan, Mas? Oh iya. Iya kan? Kalau anak perempuan dia akan bermakmum ke laki-laki. Dia harus take control ya. Iya, yang laki-laki itu tentu saja sebagai orang tua, ya Mas udah punya kriteria kan untuk laki-laki pasangan si anak ini gitu kan. Nah, tapi kalau anak kita laki-laki, gimana? Kok jadi imam sementara makmumnya lebih pintar daripada imamnya, kan bahaya gitu. Iya. Berarti emang harus disiapkan sih sebenarnya. Disiapkan. Nah, kayak kemarin ada yang viral juga tuh, yang suaminya ngebugin istrinya tuh kan. Oh iya. Sampai babak belur ketika kemudian pada nyalain suaminya, kemudian ada sudut pandang lain. Ada nggak sih pernah nyangka bahwa siapa tahu justru pengasuhan ketika kecilnya dia ada yang hilang? Ada apa, memang benar begitu? Ya, bisa jadi begitu. Tapi kemarin kan yang kalau nggak salah ya, coba correct me if I'm wrong, itu trigger utamanya si suaminya ketahuan nonton pornografi. Nah, itu dia pornografi lagi. Nah, pornografi penyakit dia nyerang otak bagian depan, prefrontal cortex ini. Prefrontal cortex ini kalau diserang, manusia akan hilang kemanusiaannya. Ketika dia hilang kemanusiaannya, maka dia bisa menjadi pemerkosa, dia bisa menjadi pembunuh,
dia bisa menjadi penyiksa. Gelap mata langsung. Gelap mata. Jadi ini kan direktur kita. Kalau bahasa Qur'annya itu ada nasiyah namanya. Al-A'la. Dalam surat Al-Alaq itu kan kalla la illam yantahil nasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ini nasiyah itu artinya ubun-ubun. Di dalam ubun-ubun itu ada otak bagian dalam. Nah, otak bagian depan inilah yang menjadi direktur manusia sebagai manusia, karena itu cuma ada di manusia. Makanya kita katakan krisis kemanusiaan. Jadi bukan cuma krisis seksualitas lagi, tapi krisis kemanusiaan, di mana orang akan kehilangan fungsi dia sebagai manusia. Nah, ini masalahnya sebenarnya. Makanya di surat itu kita akan diseret ubun-ubun kita. Iya, karena kalau kita salah, iya. Karena ubun-ubun ini kan ternyata saya pernah menerjemahkan buku itu tahun berapa? Tahun 2014 ya, waktu itu project dari mana saya lupa itu. Saya juga nggak tahu sudah publish atau belum bukunya karena dulu ya. Nah, dia membahas hubungan nasiyah ini dengan prefrontal cortex gitu. Jadi memang luar biasa ini. Kan kalau orang barat itu ilmu modern baru abad 21 ini menemukan itu. Tapi dalam Al-Qur'an itu sudah lama gitu loh. Iya, bahwa fungsi otak bagian depan sebagai nasiyah itu masuk akal. Dan dalam Al-Qur'an disebut nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kadzibatin itu yang berbohong. Khati'ah itu yang bersalah. Coba kalau di Google yang namanya prefrontal cortex itu disebut sebagai the lying brain. Otak yang berbohong. Jadi sumber kebohongan ada di sini juga. Itu luar biasa. Saking pinternya termasuk bohong juga. Jadi karena bohong itu moralitas kan? Masalah moralitas. Ya, soalnya hewan tuh nggak ada yang bisa bohong. Moralitas di sini. Jadi intinya memang salah satu dampaknya yaitu dia manusia kehilangan kemanusiaannya karena memang fungsi otak bagian depan. Jadi gini, dia tidak akan kehilangan intelijensianya karena bukan bagian intelijensia yang dikenakan. Artinya apa? Artinya orang yang terpapar pornografi, orang yang candu pornografi, dia bisa jadi saintis, bisa. Dia bisa jadi scholar, dia bisa jadi apa saja yang dia mau. Tetapi satu yang hilang, fungsi dia sebagai manusia. Karena PFC-nya itu, prefrontal cortex-nya itu rusak. Nah itu contohnya. Coba kepikiran nggak kita ada orang mayat gitu loh, mayat diperkosa lagi? Nggak ada. Kalau manusia normal nggak ada, fitrahnya itu sudah hilang. Iya. Apa serangan dari porn itu untuk menghilangkan ini kali ya? Apa namanya? Rasa yang itu ada misalnya kan perlu ada malu ya kan, ada kemanusiaannya juga kan, kayak apa namanya, ini kan udah kayak binatang aja gitu ya. Kayak binatang. Kalau itu rusak. Emang itu yang diserang itu untuk merusak itu semua kali. Iya, betul. Dan mereka sudah melakukannya, mereka sudah meriset secara sistematis bagaimana mereka menyerang anak-anak laki-laki kita. Loh, ini memang diprogram iya dong, kitanya yang nggak sadar. Sebagaimana menyerang anak-anak prabaligh ini supaya menjadi customer tetap seumur hidup. Karena kan addiction. Jadi mereka sudah rusak dari awal. Jadi kayak narkoba dong nih. Narkoba merusak 3 bagian otak, kalau ini 5. Dan ini udah hasil penelitian. Ya, dan kita tetap merasa itu belum genting. Padahal kalau narkoba kan misalnya ada orang pakai kan kelihatan. Kalau ini kan tidak kasat mata. Maksudnya dia kelihatan seperti orang normal kan, kayak yang mukulin istrinya itu kan kayak orang normal, dia berfungsi normal. Jadi kalau anaknya kena narkoba itu lebih merasa bahaya daripada karena kecanduan porn. Padahal kebalikan. Lebih bahaya. Iya dong, kecanduan pornografi tidak terlihat. Jadi misalnya nauzubillah ada orang melamar anak kita, nggak kelihatan nih dia pecandu pornografi, ya kan? Seperti yang mungkin kejadian itu nggak kelihatan baik, soleh apa. Padahal 5 bagian di otaknya yang sudah rusak. Astagfirullah. Gitu. Jadi memang gimana ya, kita harus membangkitkan negara ini untuk mulai berpikir gitu ya. Ini kebetulan saya ngambil jurusan berpikir, mengajarkan cara berpikir. Adanya di Malaysia, di sini belum ada, di Indonesia nih. Nggak ada juga. Dibuka aja Mbak kalau itu Mbak. Jadi nggak dipancing lah minimal. Ini mudah-mudahan jadi satu trigger juga ya untuk mulai mikirin gitu ya guys ya. Ada lagi nih, ibu di Sumeneb antar anak untuk diperkosa selingkuhan demi dapat motor Vespa nih kalau nggak salah. Ini juga viral juga nih. Ibu kandung yang nganterin jadi lebih penting tuh Vespa dibanding anak kan ya gitu kan. Itu salah satu contoh gimana harga kebutuhan naik, harga diri turun. Nah itu dia. Nah ini kayak hampir seperti tadi. Jadi kapitalisasi kesalahannya tuh berarti dia selingkuh. Iya. Ya kan? Berarti dia selingkuh, kemudian apa namanya?
dia anaknya disuguhin juga. Iya. Buat orang lain. Walaupun itu selingkuhan, tempatnya orang lain kan gitu kan. Dia nyuguhin anaknya dan ya anaknya digituin biasa aja. Untuk dapat Vespa secara instan jatuhnya kan. Jangan-jangan itu divideokan juga. Astaga. Jangan-jangan ya. Ada juga tadi kalau nggak salah cerita yang divideokan juga ada. Tuh. Ada juga. Yang lebih parah juga yang divideokan tuh ada di Tangerang ya kalau nggak salah. Yang di Tangerang tuh yang gimana ya? Yang anak kecil melakukan itu disuruh kemudian divideokan. Divideokan juga. Ada yang divideokan. Buat dijual kali. Iya. Sama karena ekonomi tadi. Ada juga yang memiliki kelainan orientasi seksual. Kemudian dia melakukan dengan sesama jenis dan ngebunuh korbannya yang sempat terkenal di luar negeri. Iya. Orang Indonesia juga. Orang Depok. Orang Depok gitu ya. Itu salah satu pembunuh berantai yang dia nomor 2 terbesar jadi sekarang nih kan. Iya. Itu juga gara-gara seksual juga. Ya kan berarti kita udah tahu ya tadi sumbernya dari mana. Ya kan terus bagaimana ngatasinnya berarti adalah mengembalikan fungsi ayah. Ayah yang seperti apa? Ayah yang belajar. Karena walaupun ibu adalah madrasah pertama anaknya, tapi kita tuh guru bukan kepala sekolah. Kepala sekolah kami adalah kalian. Jadi kalau guru tidak diarahkan dengan silabus, dengan kurikulum, dengan cara, terus kita gimana mau jadi gurunya? Bukunya apa ini? Kurikulumnya apa? Nah kalau seminar parenting bapak-bapaknya nggak mau datang. Jadi ibunya ini berjuang sendirian, gitu. Padahal parenting berarti both parent kan harusnya hadir di situ. Ibu bapak karena ada tektokan. Berdua aja belum tentu selesai dengan tantangan zaman, apalagi tidak ada. Jadi kemana-mana akhirnya ke keuangan kemana karena nggak ada basic yang kokoh. Tapi anak kemudian difasilitasi dengan internet ya dunia maya yang tidak terbatas tanpa ada pijakan dan peraturan. Padahal kalau misalnya sudah disiapkan itu ketika dikasih bilang ini bisa jadi alat masuk surga atau neraka, it's up to you. Because everything you post karena Allah akan lihat, Allah akan minta pertanggungjawaban everything you love, you like, you see. Ya, untuk sampai ke titik itu baru dikasih, orang tua nggak tahu. Sama kayak silabus tadi lah, untuk jadi hamba Allah yang bertakwa, kemudian untuk jadi orang tua yang baik, untuk jadi pasangan yang baik, di mana kita cari? Jadi kayaknya perlu memang kita bikin sekolah parenting bersilabus, terus bertingkat-tingkat gitu ya. Karena sudah menjadi sebuah kebutuhan, orang nggak tahu juga mau ngapain. Kalau nggak minimal kita buka thinking skill center lah. Jadi bisa berpikir ini gue ngapain nih dengan berita yang kayak gini, efeknya responnya gimana? Iya, gue harus ngapain nih, gitu kan? Karena kita melindungi anak kita kan yang ngerjain orang lain. Krisis berpikir. Krisis berpikir. Jadi 278 ya juta penduduk Indonesia. Kita nggak punya jurusan berpikir. Padahal dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, dari mulai kita lahir sampai kita mau mati, kita berpikir. Dan perintah berpikir itu di Al-Quran 300 kali lebih. Apakah tidak kamu tidak berpikir? Tapi ya kita cuma sebatas membaca. Jadi andai kita berpikir, kita kan mikir nih baca berita ini kenapa ya jadi kayak gini. Terus yang kita bisa lakukan apa? Minimal di ruang lingkup keluarga kecil kita. Are we doing something different atau kita melanjutkan tinggal menunggu hasil terhadap apapun itu? Sekarang kalau saya bisa katakan komunikasi di dalam rumah nggak enak. Nggak nyaman. Iya kan? Karena seperti yang tadi suami saya bilang, kalau kita tanya anak yang keluar apa Mas? Pertanyaan tentang ya yang simpel-simpel aja tuh. Yang simpel-simpel aja, tapi maksudnya kalau nggak perintah apa? Marah. Iya nggak sih? Iya kadang-kadang gitu. Iya sih. Jadi gimana? Tampar juga nih kita kayak. Jadi gimana anak mau dekat? Kalau nggak kita buka asal kita buka mulut, ini pasti mau ngingetin. Kalau nggak mau marah. Udah ini belum? Paling atau nasihatin. Nasihatin. Enak nggak punya bestie kayak gitu? Ya enggak lah. Kalau bisa kita putus for life. Jadi kita tuh kalau ngomong kalau nggak asal buka mulut, ya kita kalau nggak marah perintah. Ini memang jihad. Buat saya sendiri juga kayak saya minta doanya karena masih berproses. Kenapa? Karena kita dari sistem pendidikan yang dulu, maksudnya kita dibesarkan kebanyakan kayak gitu. Kita maafkanlah orang tua kita nggak punya ilmu parenting misalnya, ya kan? Tapi itu kan menjadi otomatis. Sekarang dengan adanya ilmu, harusnya kita bisa. Oke, gua mau ngomong nih, tahan dulu. Mau ngomong apa? Mau bilang apa? Menyenangkan tidak? Ya masa harus menyenangkan dulu? Ya enggak. Tapi ada menyenangkannya nggak dalam satu hari? Muji kek apa kek? Gantengnya hari ini ya? Nggak ada. Udah ngaji belum? Mandi. Sholat cepet. Iya kan? Hafalannya
duh ya. Jadi kayak sipir orang tuanya. Iya. Yang paling enak nanyain udah makan belum, itu doang. Mau makan apa? Udah makan Tapi belum? ini jadi best friend kan jadinya, karena dia nggak judging, dia nggak menilai, dia nggak nasehatin. Iya. Dia teman baik, 24 jam selalu ada dan menyenangkan. Iya, Dan bener. kita mau bersaing sama ini, tapi kita nggak mau belajar dan merubah pola komunikasi. Bener Atau juga. kita nggak mau belajar bagaimana berpikir supaya ini kayak gimana sih harusnya, gitu loh. Kita bersandar sama ya udahlah. Kadang-kadang udah capek Iya, duluan, udah. seriously udah capek duluan. Ya udahlah. Terus ini gimana? Balik lagi, ini bukan anaknya Bapak Presiden. Ini anaknya yang punya matahari, nggak takut apa? Titipan Ditanya dari sama sana. yang punyanya. Iya. Nah, yang kita kurang sadari satu lagi adalah game over itu anytime. Emang ada yang janjiin kita sampai maghrib ini? Nggak ada. Tapi kita nggak sadar nih, ini ditanya langsung sama Tuhan loh, per detik, per hari. Tentang titipan-titipannya, lu apain titipan gue. Nah, kita tuh nggak sadar bahwa we go anytime. Or they go anytime. Ya kan, dia Iya. meninggal anytime. Suatu saat pasti akan pisah. Pasti akan pisah. Dan yang punya akan tanyain. Kalau sama presiden aja kita udah jiper, gimana sama yang punya matahari? Itu dia. Ini agak susah ini, maaf. bener ini kayaknya perlu ada diskusi sama istri nih gara-gara ini nih. Dan waktunya sebentar loh. Iya. Bukan cuma sebentar gini loh. Kan sebetulnya Allah nitip-nitipan kita tuh sampai anak itu dewasa. Ya kan, dewasa dia sendiri yang akan menanggung semuanya. Day on lah ketika dia dewasa itu. Nah, sementara itu tadi dewasanya anak itu kan dihitung dari pertama kali dia balik. Nah, kita nggak tahu kapan baliknya. Iya. Bisa jadi 12 tahun, 11 tahun, 9 tahun. Sekarang coba lihat ibu-ibu yang punya anak di SD. Itu kelas 4, kelas 3 SD sudah banyak yang mens loh. Mereka sadar nggak sih ketika dia mens itu anak itu menjadi perempuan dewasa yang oleh Allah sudah dianggap sebagai mukallaf, sudah diberikan kewajiban oleh Allah, tapi nggak pernah disiapin sebelumnya. Nah, itu dia permasalahan kita gini. Kalaulah seandainya orang ngasih tahu ke saya, Faisal, kamu punya waktu 1 tahun, mungkin saya akan gunakan waktu itu 1 tahun. Tapi masalahnya kita nggak tahu. Mungkin 8 bulan. Anak kita sekarang umur 9 tahun. Mungkin 10 tahun dia mens yang perempuan. Mungkin 9 tahun 4 bulan dia mens. Iya kan? Kita nggak bisa ngedesain itu gitu loh. Nah, itu permasalahan kita di situ. Sementara waktu krusial anak untuk kita didik itu adalah antara waktu dia usia mumayyiz, yaitu 6 tahun 7 tahun, sampai dia balik. Yang baliknya itu kita nggak tahu kapan. Nah, itu masalahnya. Sementara waktu kita di rumah kita nggak tahu kapan bisanya, ya kan? Lah itu dia. Kebanyakan kita menyangka bahwa jadi orang tua itu adalah tantangannya ketika punya bayi, bisa begadang apa segala macam untuk susunya segala macam. Tapi ternyata bahwa tugas sebenarnya pada saat dia nanti harus jadi apanya itu udah kita nyiapin atau belum gitu ya. Iya, dan itu yang tadi disebutin sama Mas Ari itu yang paling simpelnya. Ya kan, Paling menyusui enak, 2 bayi itu paling enak. tahun. Terus habis itu Ya seolah-olah habis itu udah selesai, udah habis gitu kan, udah. Jadi ngejalaninnya tuh memang kalau belum belajar, jadi ini introspeksi pribadi ya teman-teman ya, maksudnya bahwa kalau kita belum belajar ya kita anggap cuma begitu aja tugasnya. Tapi kalau kita dengerin tadi ternyata banyak masih utang ini, kayak saya ini, mana saya ini gitu kan, yang kayaknya kalau dipikir-pikir tuh nggak pernah terlambat sih ya sebenarnya kalau kita mau ulang apa mau kita ambil lagi stepnya. Waktu ngomongin tadi datang bulan, waktu anak saya datang bulan saya nangis waktu itu. Iya. tiba-tiba udah gede gitu Tiba-tiba kan. udah gede. Nah, saya pas kan ketika akhirnya dia udah cerita ke ibunya pelukan atau bulan gitu, pada itu saya nangis tuh. Selesai Ya, lah. udah nggak bisa peluk-peluk kayak kemarin gitu, udah nggak sempet banyak yang kehilangan waktu ya. Iya. Dulu apalagi kita terlalu sibuk gitu kan. Iya. High rotation lah ibaratnya saat itu kan. Betul. Setiap hari mas, bapaknya dan ibunya gitu setiap hari gitu. Nah sekarang ini kita baru lagi ngerasa bahwa kita lagi sprint yuk gitu. Kita belajarin lagi, kita jadiin temen anak-anak kita nih gitu. Bayar hutang gitu ya bareng. Walaupun mestinya step itu kemarin, tapi ya nggak terlambat ya. Ya kalau bayar hutang, di mana bayar hutang kan belakangan kalau bayar hutang biasanya. Iya benar-benar. Itu nggak tahu kalau pasti ngelakuin itu hutang ya. Tapi memang bener sih guys. Ibaratnya sekarang ini memang ini waktunya memang apa namanya look inside ya. Merefleksi diri. Kita juga melihat ke dalam apa yang terjadi di luar bisa aja terjadi di keluarga kita juga. Iya, kita pasti. ngelihat ada kealfaan dari orang tua lain, bisa aja kita juga alfa di sisi yang lain gitu ya. Betul. Apalagi kalau kita beritanya sekarang udah bukan jenis kriminal zaman kita kecil guys. Wih. Ini kalau dulu
apa-apa dikit gitu gampang kemudian jadi permukaan, bisa kemudian dicari jalan keluarnya atau solusinya. Sekarang hampir semua hal viral. Betul. Dan di mana-mana. Dan di mana-mana. Dan solusinya nggak tahu kemana. Makanya kayak gini, dokter PPDS Uindip ini yang bunuh diri karena perundungan beban kerja. Kalau dia mendapatkan beban bekal yang baik, yang cukup, mungkin ujungnya nggak bunuh diri mungkin kali. Betul. Tapi pertanyaannya dosa siapa ini bunuh diri? Ya udah pasti yang berkenaan ya. Semoga Allah mengampuni. Tapi dosa siapa? Dan ini kan yang terangkat. Yang menyebabkannya ya. Ya ini kan yang terangkat ya. Ternyata setelah dikulik lagi banyak. Gitu. Jadi balik lagi. Jadi ya gimana ya? Pertama kita harus punya ilmu agama sih, supaya kita tahu kita ini tugasnya sebagai hamba apa sih. Kemudian ketika kita menikah, bagaimana sih Islam melihat sebuah pernikahan itu, apa yang harus diketahui sebelum menikahnya, ya kan? Dan kalau kita nggak belajar, kapan kita tahu? Walaupun it's better late than never. Kemudian habis itu kita tularkan kepada anak kita tentang ilmu pernikahan ini. Nah ujuk-ujuk dia lulus SMA, terus kuliah, terus kawin, terus kapan kita masuknya? Cepet waktu. Ya kan? Kemudian dia punya anak, kapan kita ngajarin dia jadi orang tua yang baik? Sementara kita 50%-nya salah sebagai orang tua. Ibaratnya gitu. Jadi memang silabus ini harus duduk bareng sama pasangan, cari waktu yang enak. Dia bikin timeline gitu. Nah ini di mana masuknya thinking skills. Sebetulnya kita harus juga empower anak-anak kita kemampuan critical and creative thinking. Karena kedepannya itu sangat-sangat dibutuhkan. Dengan semuanya bergantinya dengan teknologi, ya kan? Dengan himpitan zaman, dengan paparan sosial media, you have to install, harus memasukkan critical thinking. Ini yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Dan gimana dia bisa kuat menghadapi semua tantangan ini. Harus kritis memang. Harus kritis dan harus kreatif. Nah itu kan belum dianggap genting gitu. Bahkan negara ini tidak punya jurusan itu. Kalau Singapura tidak punya thinking skill center. Kalau Malaysia sudah masukkan ke dalam silabusnya. Indonesia baru merdeka ini tapi belum kuat gitu loh. Diseminasi informasi tentang thinking skills ini. Dan orang nggak menganggap itu penting. Padahal harusnya mikir, misalnya contoh simpel aja, anak SMP nge-vape yuk. Misalnya nge-vape dulu aja lah gitu kan. Gimana dia pikir, gimana nih gue bilang enggaknya ya. Gitu lah, bisa menjawab enggak tanpa merasa harus terseret atau lu nggak asik, nggak apa-apa lah nggak asik. Besok juga temenan lagi sih sebetulnya, cuma punya batasan nggak asik itu, dan it's okay karena dia nggak mau masukin racun itu perlu bertahun-tahun of installing critical thinking. Diinstalnya. Jadi kedepannya tuh dia tahu dia arah tujunya gimana, and yang paling penting adalah who they are. Mereka ngerti dia maunya apa. Kayak anak saya dibilang anak mami lu gini. Ya emang gua anak ibu gua, lu anak siapa? Iya. Gitu loh. Jadi million ways how to say no ya. Iya, tapi kan critical thinking itu diasah karena dia skills. Kayak memasak skills, nggak bisa lah belajar masak rendang cuma sekali. Harus berkali-kali. Jadi critical thinking skills itu harus dipelajari dan kemudian diasah. Jadi kita insya Allah siap melepas mereka ke kehidupan nyata di luar sana dengan beragam tantangan yang luar biasa, tentunya disertai doa. Tapi kita sudah equip, memperalat mereka dengan apa yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Tuh, benar juga ya. Yang bekal sesungguhnya itu bukan duit sebenarnya ya. Nah, itu malah paling gampang karena rezeki itu sudah tertakar, tidak ada yang tertukar. Jadi aplikasinya kita yang install kan. Jadi kalau ada problem ini, cara menanganinya gimana, solving problemnya gimana gitu. Iya, jadi yang kesalahan orang tua saat ini, maaf nih saya potong, kita mempersiapkan jalan untuk masa depan anak kita. Padahal jalan masa depan itu kita nggak tahu, karena kita generasi sebelumnya kan udah beda banget segala macam. Ya harusnya disiapkan apa? Anaknya. Jalan apapun nanti yang harus dia lalui, paving block kah, disemen kah, dia siap. Tapi kita nggak mempersiapkan anaknya, kita mempersiapkan pathway-nya yang padahal sudah invalid. Sudah nggak itu lagi. Udah nggak relevan lagi. Karena nggak kayak kita zamannya. Tapi kadang-kadang orang tua memiliki mindset tinggal direpetisi aja gitu. Gue juga dulu gini. Gue juga kan gitu kan. Iya, tapi ini udah salahnya fatal kalau udah zaman Iya, benar. Udah beda banget dulu sama sekarang. Udah beda banget. Dan itu tadi waktu tuh nggak ada. Cepat sementara. Ini bicara waktu lagi. Yang namanya kecanduan. Kita kan tadi dari bicara tentang pornografi, Mas. Kecanduan pornografi itu adalah kecanduan yang paling cepat. Contoh gini. Kalau Mas kecanduan rokok, auzubillah misalnya orang ngerokok, itu perlu berapa minggu untuk dia mencandu rokok? Itu ada yang bertahun-tahun dia nggak candu-candu gitu. Dia ngerokok cuman nggak mencandu. Ada yang harus muntah dulu, ada yang harus batuk-batuk dulu. Yang lain juga sama, mungkin obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang namanya pornografi itu 5 menit nonton, itu bisa kecanduan.
paling cepat itu ya. Iya, paling cepat. Mencandunya paling cepat dengan daya rusak yang luar biasa. Itu sampai anak walaupun anak pesantren sekalipun, anak santri sekalipun banyak. Sih. Ketika di pergaulan juga Tata. Karena yang tadi kita masih di ritual, tidak menghujam ke hati pendidikannya. Kayak obrolan kita, walaupun hafiz juga kadang-kadang. What to have, what to do. Jadi kan ya hafiznya cuma sekedar bacaan, tidak menghayati apa yang dia baca. Padahal Al-Quran itu tujuannya diamalkan, bukan cuma dihafal. Mestinya dihayati dan dihafalkan. Dihayati, ya, hafalkannya oke. Iya bagus. Sampai ke pengamalan nggak? Kalau nggak, it's just another letter jadinya. Iya juga ya. Wah, ini kalau ngomongin waktu ya, kira-kira nih, kalau secara singkat nanti mungkin lebih detailnya langsung add Instagram beliau, ambil kelasnya untuk lebih detail. Amin, guys ya. Insyaallah. Sekarang ini untuk kita nih para orang tua yang mungkin sekarang ini baru punya anak atau juga sedang menjalankan atau mungkin sekarang ini baru sadarkan ini, cuma ingin memulai walaupun udah terlambat pun, ya daripada kita nggak sama sekali kan, gitu. Ini tugas ini kan. Umur berapa dikenalkan dengan seksual atau organ seksual itu umur berapa? Sebetulnya begini, anak-anak belajar tentang seksualitas itu dari kecil, dari umur satu dari balita sudah diajarkan untuk misalnya anak-anak kecil ini nggak bisa dia lari-lari di jalan, lari-lari di rumah, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak bisa. Oke. Kemudian dari pembiasaan orang tua untuk melafalkan si kelamin itu. Jadi kan kadang-kadang gini, orang tua ini sekarang nih banyak yang mengasosiasikan kelamin itu dengan barang-barang lain misalnya. Itu juga salah sebetulnya. Ya mestinya kalau misalnya kemaluan ya kemaluan. Atau misalnya penis, kita katakan penis ya. Penis dengan vagina misalnya. Itu dari hal-hal yang simpel seperti itu. Kemudian ketika dia masuk usia mumayyiz, mumayyiz itu beda-beda Mas. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Tapi rata-rata 7 tahun. Ini jelasin dulu mumayyiz. Mumayyiz itu adalah ketika anak itu bisa membedakan. Itu mumayyiz. Jadi gini, antara membedakan satu dengan yang dua. Ada dua hal nih, dia bedakan. Yang A mana, yang B mana, itu mumayyiz. Yang yang berbahaya mana, yang tidak berbahaya bagaimana. Atau gula mana, garam mana, itu mumayyiz. Itu mumayyiz itu dia sudah bisa bisa milih ya. Sudah bisa milih, mumayyiz. Nah, sekarang mumayyiz itu disebut sebagai usia sekolah. Usia sekolah itu 7 tahun, ya. SD 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Itu kalau menurut para ulama ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun, 5 tahun, tapi rata-rata mereka mengatakan 7 tahun itu sudah masuk usia mumayyiz ya. Nah, anak yang masuk di usia mumayyiz ini, dia sudah bisa diajarkan itu. Contohnya tadi ayat tentang waktu ya, waktu di mana orang tua harus menutup pintu kamar. Jadi pesan saya kepada orang tua, yang pertama kali harus dibeli ya ketika nikah dan punya anak adalah pintu, kuncinya. Jadi kan, jadi banyak nih orang tua yang nggak ngunci pintu malam-malam. Iya sih. Nah, itu kan part of, ya, itu bagian dari. Ada yang masih tidur bareng ya. Mas, nah, itu next level itu kalau tidur bareng. Nah, nanti di dalam Islam mengajarkan usia 7 tahun. 7 tahun itu anak-anak diajarkan sholat. Berarti 7 tahun itu adalah usia mumayyiz tadi. 7 tahun anak-anak diajarkan sholat. Sama dengan usia sekolah tadi. Yang kedua 7 tahun itu juga di mana anak-anak dipisahkan di tempat tidurnya. Jadi yang laki-laki dipisahkan dari anak yang perempuan. Kalau bisa yang laki-laki juga dipisahkan dari anak laki-laki. Jadi gini, kalau misalnya kita punya tempat tidur yang bisa tingkat ya. Jadi dipisahkan, yang satu di atas, yang satu di bawah. Ya. Kalau misalnya kita nggak bisa, oke, nggak jadi masalah. Yang penting selimutnya beda. Oke, kita nggak bisa bantalnya cuma ada bantal ya, bantalnya dibedakan yang satu dengan yang lain. Jadi intinya nggak disatukan begitu, walaupun dia laki-laki dengan laki-laki. Nah, terlebih lagi laki-laki dengan perempuan atau anak-anak dengan orang tuanya. Kan kalau gini kan, kalau ngomong begini sebetulnya paling enak tuh kalau kita lihat orang-orang bule ya Mas ya. Orang bule itu dari kecil itu udah dipisahin dari orang tua. Itu betul itu sebetulnya. Itu paling benar. Yang pertama dari sisi kesehatan paling benar ya. Dari sisi agama, umur 7 tahun anak-anak barat itu sudah bisa lepas di kamar sendiri ya. Kamar sendiri. Saya pernah nemu ada orang tua, pernah bertemu dengan satu orang tua yang anaknya kelas 3 SMP masih tidur bareng. Kelas 3 SMP dan dia nggak bisa bilang enggak ke anaknya. Ini bahaya gitu loh. Artinya apa? Ini bagian dari pendidikan seksualitas sebetulnya. Nah, jadi waktu itu ketika anak-anak sudah umur 7 tahun sampai dia masuk usia balik itu proses. Di situ sudah mulai ngomong tuh. Umur 9 tahun sudah mulai bisa kita bicara tentang, kalau laki-laki ya 9 tahun kita bisa bicara masalah mimpi basah. Anak perempuan 8 tahun sudah harus bicara masalah
datang bulan. Kenapa? Karena anak perempuan lebih cepat. Jadi sebelum anak itu ngerasain udah dengar dulu dari kita. Udah dengar dulu, udah tahu. Jadi dia ekspektasinya nanti kalau tiba-tiba keluar darah mau ngapain. Nah, itu kan tahu dia. Sekarang kan heboh, Mas. Anak-anak umur 9 tahun tiba-tiba mens. Dia nggak tahu nih apa nih. Ngapain ini. Iya. Dan yang lebih nggak tahu lagi, yang lebih menyedihkan lagi adalah apa konsekuensi dari itu. Itu kan lebih menyedihkan lagi konsekuensinya, ya kan, bahwa setelah itu dia menjadi orang dewasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya kalau menurut saya pembelajaran seksualitas itu dimulai dari anak balita bersambung sampai ketika dia masuk usia mumayyiz. Ketika masuk usia mumayyiz, maka anak-anak itu diajarkan lebih detail lagi tadi tentang seksualitas, tentang mimpi basah, kemudian diajarkan tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya gini, kalau kedewasaan itu kan bukan sekedar seksualitas sebetulnya ya. Jadi banyak hal. Dan yang paling susah adalah seksualitas. Tadi gimana kita ngobrol itu kan paling dianggap tabu, susah ngomongnya. Harus cari pengantar yang ini ya. Susah ngomongnya. Yang paling deket ya, apalagi anak-anak segitu ya. Iya. Tapi kalau udah kejalin akan lebih mudah ke depannya ya. Lebih mudah. Pasti. Waduh. Nah kalau itu kan dari sisi itu. Nah ketika sudah mulai ya kan kalau remaja tuh biasanya kan ada mulai rasa suka apa segala macam. Nah itu tuh apa yang bisa meng-counter untuk kan perasaan nggak bisa ditahan nih. Iya betul. Cuma pacarannya aja nih kan ibaratnya kan gitu kan. Jadi gini Mas, kenapa anak laki-laki perlu ayah, anak perempuan juga perlu ayah. Jadi ada riset, ada penelitian ini. Ternyata anak perempuan yang dekat dengan ayahnya, yang selalu dipuji oleh ayahnya, yang selalu dipeluk dan dibelai oleh ayahnya, itu lebih terhindar dari pelecehan seksual dibandingkan anak-anak yang lebih jauh dari ayahnya. Jadi memang vitamin ayah ini kuat sekali buat anak-anak gitu loh. Jadi anak-anak ketika dia dewasa, dia membesar dengan kasih sayang ayah itu, maka ketika dia ada perasaan itu, dia lebih terbuka kepada ayahnya. Dan ketika dia tidak punya kedekatan dengan contoh begini, anak yang biasa sama bapaknya nih, Mas punya anak perempuan ya? Ada. Anak Mas sering dipuji sama ayahnya, ya sering dirayu sama ayahnya, ya kan? Anak Mas ini akan lebih imun, lebih tahan dari rayuan-rayuan gombal di luar. Karena udah sering kita rayu. Udah sering dirayu. Jadi gini, nggak gegeran gitu. Nggak gegeran. Sekarang anak perempuan sekarang Mas, jam 9 malam ada yang nge-WhatsApp, udah makan belum? Kalau dia nggak punya sosok laki-laki, sosok ayah yang selalu nanya, selalu memperhatikan, selalu membelai, jatuh itu, selalu jatuh. Ketika jatuh bisa diapa-apain kan? Sudah. Tapi kalau dia memang basic vitamin A-nya sudah kuat, ditanyain gitu, ngapain sih? Ada yang bilang, kamu cantik deh, udah tahu, gitu kan? Gue cakep dari lahir gitu. Karena jadi memang kalau kita tidak menjalin kedekatan dengan anak susah itu. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana ketika anak itu masuk ke dalam fase demikian karena akan tertutup jalur komunikasi. Ini kalau gimana kalau anak perempuan mungkin lebih ini lagi lebih. Ini saya saking serunya dengerin saya lupa pertanyaannya apa. Nggak arah kita pendekatan dari ngasih tahu hal yang kita anggap dewasa selama ini ternyata tuh kan keliru berarti kan. Yang kalau dalam agama kan kasih tahu aja terus terang kan gitu kan hal-hal yang itu kan. Kita banyak yang pakai norm-norm orang zaman dahulu juga gitu. Ini belum boleh dikasih tahu, nanti kalau udah akil balik. Justru sudah terlambat kalau ternyata gitu. Nah, anak-anak di umur berapa dikenalkan dengan kelaminnya, bagaimana? Nah, ini masalah perasaan ini bagaimana? Suka. Perasaan suka, oke. Kalau yang dikenalkan dengan kelaminnya tadi mungkin sudah dijawab, tapi sebagai ibu kita mengenalkannya dari dia mulai bisa diajarin mandi sendiri bahwa ini namanya penis, gitu. Ini sesuatu yang malu, nggak boleh kelihatan sama orang. Keluar kamar mandi harus. Umur berapa boleh? Ya, dia belajar mandi. Dia belajar mandi tinggal 3 tahun. 3 tahun 4 tahun. Ya. Di usia itu juga kita kalau sudah bisa mengatur supaya dia pisah kamar dan ada metode-metodenya yang caranya menyenangkan, jadi tidak traumatik. Wah boleh masuk kamar mama lagi gitu. Gimana coba tuh? Nah itu ada anak saya yang satu ini memang anaknya ibunya banget, tidur baru dipindah gitu. Oh nggak bisa, jadi memang dia ini yang jagonya sih adik saya Sarah Risman karena dia jago anak usia dini, jadi punya grup WhatsApp yang memang didiknya satu-satu gitu tentang ini. Nah pertama sounding.
Untuk apapun sounding dulu. Sounding itu berarti ngomongin, kita kan udah gede gitu ya. Kita mau punya kamar sendiri, nggak boleh lagi tidur sama mama sama papa. Sounding dulu 2 minggu. Sounding dulu, jangan langsung ada. Temenin di kamar mereka juga. Ya, jadi diomongin nggak pagi, nggak siang, nggak sore, cari buku, pergi kan. Dia omongin lagi, jadi masuk dulu. Habis itu, ya kan Dek kan udah mau punya kamar sendiri kan? Padahal dia belum ngerti juga nih kan. Terus dikasih lihat kamarnya, terus kita belanja apa yang dia suka di kamarnya. Jadi dia merasa belong. Terus awalnya ditemenin dulu, tapi lama-lama dikurangin waktu nemeninnya sampai dia bisa sendiri. Nah itu dia kebangun masih ngetok pintu kita temenin lagi sampai dia tidur. Never ngalah, dia tidur di tempat kita, itu habis lagi ulang dari pertama. Nah, memang jadi orang tua itu kan dua. Luluh tapi kadang-kadang. Nah, consistency sama continuation. Jadi kalau continuous, terus kita konsisten terus, dia paham, oh nggak boleh nih, main lagi juga diantar balik. Itu dia akan nangis ngamuk apa? Oke, mama sorry ya. Aku nggak mau. Iya sayang peluk. Oke, mama temenin di sini ya, tapi tidak balik ke kamar ibunya sekalipun. Jadi itu untuk semua hal dalam hidup. Jadi ada sounding dulu. Nah, tentang like dan dislike nih sama lawan jenis, dari sebelum dia balik sudah disiapkan. Jadi bukan udah keluar darah. Orang lebih konsentrasi kepada gimana cara masang pembalut, gimana cara membersihkan spray habis mimpi basah. That's the simplest thing. Maksudnya gak usah diajarin juga, ibaratnya dia bisa tanya, justru persiapan menjelang itu bahwa nanti hormon bertabur mengakibatkan kamu akan suka, gampang marah misalnya kepada perempuan. Itu mah ngajarin pakai softtek itu, sorry itu sih urusan 2 menit. Ini dia buka di gini ditempelin selesai. Tapi persiapan bahwa dia akan mulai suka, cowok-cowok akan mulai ngelihat dia akan lebih ini kan penampilannya, dan bagaimana dia harus menyikapi rasa suka itu dari Allah yang kasih. Cuman sebagaimana Allah kasih mata, Allah kasih peraturan menggunakan mata. Apa yang boleh dilihat dan tidak. Rasa suka ini Allah yang kasih, tapi Allah juga kasih peraturan bagaimana menyikapinya. Nah, untuk orang tua bisa ngomong kayak gini, gimana caranya? Belajar. At the end, keywordnya belajar. Jadi bukan cuman sudah ya alhamdulillah nak kamu udah gede sekarang ya, terus misalnya kita sedih sendiri ya. No, persiapan itu 1, 2, 3 tahun. Nah, seperti yang tadi suami saya bilang, kita nggak tahu dia di 9 tahun apa di 12. So kita harus ada usia prabalih yang kitanya sudah selesai ngomongin, oke, lu bagian apa ngomonginnya? Gue bagian apa? Kalau dia perempuan, tentunya yang berkaitan dengan segala jenis keperempuanan saya. Tapi dia akan bilang, ayah waktu seumur kamu, berarti teman-teman kamu nih, dia bakal naksir-naksir kamu. Bakal begini-begini, kamu jangan pakai suara yang kayak mendayu-dayu, kayak, hai, assalamualaikum. Kami itu bergetar kalau kamu ngomong kayak gitu. Atau jadi, pakaian kayak gimana? Atau pakaian, atau wangi banget, atau cantik banget. Kami tuh nggak tahan. Gitu, jadi tolong, jadi dari semua sisi, dari segi lawan jenisnya juga sebagai ayah akan bilang bahwa laki-laki di usia ini hormonnya juga bertabur, naksir juga, kita nggak tahu dia porn addict atau enggak, atau apa yang dia ketahui. This will affect bagaimana dia membawa diri ketika nanti dia sudah masuk usia balik. Kebalikannya, ketika anak laki-laki disiapkan, ayahnya ngomong segala macam sesuatunya ya tentang hormon, tentang secara agama, bahwa dia dipanggil Tuhan nanti sama seperti ayahnya, mempertanggungjawabkan setiap yang dia perbuat, setiap yang dia ingat, setiap yang dia lihat. Nah, kami sebagai perempuan, tolong jangan tebar pesona. Kami ini banyak perempuan-perempuan yang lapar kasih sayang ayah. Jadi kamu senyum aja nanya gini, assalamualaikum. Kita cuma assalamualaikum mama aku. Akhirnya tebar pesona kemana-mana. It started like that. Lama-lama seperti ayahnya tadi yang kita dengar. Tebar apa lagi tuh ketika dewasanya. Kenapa? Karena tidak pernah ada intervensi. Balik lagi ke komunikasi. Tidak ada komunikasi yang nyaman untuk membicarakan. Jadi dari segi lawan jenis harus pasangan lawan jenis orang tuanya yang menjelaskan. Jadi perspektif yang berbeda. Sama cewek tuh lurus-lurus aja, nggak usah kayak nggak sok-sok ramah, nggak usah sok-sok ini ya. Kita begitu aja pada naksir, kenapa? Cool banget sih dia. Iya, dia nggak pernah nyapa gue disapa. Ini kapan orang tua ngomongnya kapan? Jadi anak saya dianggapnya sama banyak orang jutek banget sih. Saya bilang memang kita ngajarinnya gitu kepada lawan jenis, memang kita nggak terlalu ramah. Bukan berarti kita sombong atau gimana, tapi seperlunya ya assalamualaikum, ya maaf
maaf, assalamualaikum, ya gitu. Oh kok begitu mah di rumah kayak gitu? Enggak, kalau di rumah mah uyel-uyelan segala macam. Oh ya masya Allah, Allah baik ya. Semoga kita semua dianugerahkan kemampuan untuk itu. Tapi it's not as simple as untuk mempersiapkan balik itu dari dia cuma mimpi basah what to do, tapi woi di hadapan Allah you sama mama sekarang. Nah mereka kan nggak ngerti ya. Terus apa? What should we do? Pernah nggak diomongin harus ngapain? Pernah nggak diomongin apa yang akan terjadi? Bukankah kalau kita dikasih tahu lebih awal kita lebih siap? Kalau kita lebih siap lebih enak, walaupun pasti akan ada pertarungan di situ, tapi lebih siap. Saya tahu medan perang saya, walaupun saya akan berperang, tapi medannya saya udah tahu. Nah kan kita nggak mempersiapkan anak kita mulai dari balik tadi, apalagi menjadi istri atau suami, apalagi menjadi orang tua. Panjang cerita. Kaget semua kalau kaget. Di mana kita cari SKS-nya ini. Aduh. Nah akhirnya banyak sekali yang menawarkan parenting juga. Kita ikut ini, ikut itu sedikit, ikut ini. Nah balik lagi kalau menurut saya harusnya memilih guru itu dalam Islam jelas, lihat latar belakangnya, ya kan? Ketika sesuatu tidak diberikan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Jadi boleh aja kita menerima dari macam-macam sumber, ya kan? Tapi supaya kita tidak bingung, make sure you know who you're following. Ya dong, kita follow yang apa, yang sesuai dengan agama, sesuai dengan hati, sesuai dengan akal kita. Ya konsisten dalam mengikuti itu. Kalau sahabat-sahabat Nabi kan dia nggak kemudian ambil dari sini, ambil dari situ. Dia selesai di satu sini. Pasmanan dia kan dia ke yang berikutnya. Nah ini pun cara mengambil ilmu pun tidak ada pembahasannya. Jadi orang kadang-kadang ngomong, kita bingung nih, kata yang si ini begini, kata si itu begitu. Sebetulnya yang mana? Yang mana yang kamu paling percaya? Dengan hati dan akalmu, dan stay with that one. Make sure dia punya keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan apa yang dia katakan, dia punya latar belakangnya, minimal latar belakangnya. Ya kan, kalau dia udah nggak punya latar belakangnya, dia dapat ilmu ini dari mana kan gitu. Iya. Atau ini juga, sih perintah atau hasilnya agama. Ya. Hasilnya. Tapi kalau nggak, ini perintah agama sih, ya kan. If you don't give, kalau tidak diberikan kepada ahlinya, tunggu kehancurannya. Kan kita bisa ngelihat fenomena kita di sekitar kita sekarang. Karena bukan pada ahlinya. Konten creator ada banyak sih sebenarnya. Makanya milihnya juga hati-hati juga. Semua bisa bikin kata yang berbunga-bunga ya, tapi benar-benar apakah bisa menjalankan, ini sebuah ujian yang berbeda. Ini menarik nih, kayaknya perlu lebih dalam sih sebenarnya teman-teman ya. Ini berarti bahwa nggak semudah itu jadi orang tua. Susah. Nah, untuk yang belum nikah juga dipikirin lagi. Ada belajarnya juga gitu ya. Belajar dulu. Ta'aruf sama istri itu seterusnya sampai meninggal. Iya betul. Belum ta'aruf sama anak juga kan gitu kan. Dan bukan cuma didiemin doang, hidup sendiri enggak gitu kan. Bukan cuma dinafkahin doang. Dinafkahin, ngasih makan tiba-tiba gede gitu kan. Karena kayak dibilangin, ini gini aja kamu, ini sampai segede gini. Lah ini memang hidup. Ya masalahnya isinya kita tuh bisa sesuai nggak dengan ajaran yang tepat gitu. Aduh, jazakumullah khairan ini. Kayaknya kita jadi merasa, wah ini kayaknya banyak hal yang belum kita sama kita juga masih belajar. Masih banyak yang kita lompat gitu kayaknya. Banyak yang kita ngerasa ngelihat norm yang ada yang sepertinya sesuai dengan budaya aja gitu kan. Nah ini banyak yang sepertinya harus kita pelajari dari awal guys ya. Bahwa kadang-kadang yang sesuai dengan budaya itu juga nggak semerta-merta benar. Betul. Tapi ada ajaran yang dari dulu sampai sekarang kalau diikutin masih tetap benar. Aduh, ini secara pribadi saya juga alhamdulillah dapat rezeki untuk ilmu ini. Ya mudah-mudahan juga teman-teman juga begitu. Amin. Jika ingin lebih lanjut kenalan atau juga mengetahui step-step atau juga mungkin ilmu-ilmu yang berbeda gitu, kemana mas ininya ngefollownya? Ke rumah keluarga Risman sih. Sekeluarga semua nih. Sedikit kontribusi yang kita bisa lakukan rumah keluarga Risman, ajinya rumah keluarga Risman. Kalau saya sih di Wina Risman, tapi saya nggak terlalu banyak di situ. Tapi kita punya kelas-kelas thinking skills untuk anak, kita punya thinking skills untuk orang dewasa, Islamic base pastinya ya untuk mengangkat gitu kemampuan berpikir anak-anak, dan masya Allah keren-keren sekali ketika dikasih peluang dan kesempatan itu, perubahan juga kelihatan banget. Nah kalau yang lain-lainnya mungkin dari Mama, dan kalau Sarah juga ada Sarah Risman, dia punya grup WhatsApp untuk pengasuhan anak 0 sampai 10 tahun sampai 12 tahun itu diajarin dari grup WhatsApp itu every single thing, boleh tanya 24 jam. Nah kalau ada saya yang Silmi mental health
Silmi Risman, dia ngomongin tentang mental Itu juga health. tuh. Nah, jadi ini banyak variasinya. Kebetulan kalau mereka berdua udah punya postnya masing-masing, tapi mereka tetap Rumah Keluarga Risman. Tapi kalau misalnya mau belajar dari mana aja, ya kita lihat aja latar belakangnya siapa dan apa keilmuannya, apakah sesuai dengan Quran dan Sunnah, karena akan dipertanggungjawabkan nanti. Masya Allah. Nah, Mas dan Mbak nih mungkin untuk para yang sekarang sedang berkeluarga atau mau menikah, mungkin ada pesan apa gitu yang harus menjagaan kepada mereka nih? Silakan Abang dulu. Ya, tadi pesan yang pertama itu kan tadi tentang ilmu ya. Ilmu. Jadi menikah itu kan satu perahu yang panjang sekali, yang jauh, pelayaran yang jauh sekali. Kalau orang mau berlayar itu mesti ada bekal. Nah, bekal yang paling, kata Allah kan bekal yang paling baik itu ketakwaan kepada Allah. Nah, kalau menikah itu takwa dan ilmu. Jadi banyak nih orang nikahnya tanpa ilmu gitu loh. Dan sementara nikah itu ibadah, Mas. Sholat paling lama berapa lama? Paling 20 menit, 15 menit, ya kan? Kalau ibadah yang paling lama tuh nikah itu bisa puluhan tahun kan. Jadi sebentar sih, cuma sampai meninggal aja. Tergantung meninggalnya kapan. Tergantung meninggalnya kapan. Jadi intinya bekal ilmunya juga harus banyak gitu loh. Jadi jangan menikah kalau kita belum mempersiapkan itu, ya. Tapi dengan ini juga jangan terlambat menikah, ya, karena menikah itu kan ada siklusnya ya. Siklus menikah itu juga kadang-kadang kalau orang terlambat itu suka susah juga nyari. Jangan menghalangi dosa juga kan itu. Menghalangi dosa juga, karena memang yang paling penting adalah menghalangi kita dari dosa. Cuman itu tadi harus dibarengi dengan persiapan ilmu tadi. Jadi jangan nikah nanti nggak tahu hak dan kewajibannya gitu. Iya, benar-benar. Padahal itu kan misakon golito ya. Itu satu janji yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Mas. Ya, jadi jangan masuk ke dalam medan perang tanpa medannya gitu. Tanpa senjata lagi. Tanpa senjata lagi, benar. Kalau Mbak silakan, Mbak. Ya, kalau buat saya sih tidak ada kata terlambat ya. Kita nggak pernah tahu. Kita sampai di titik ini, kita kan udah Allah izinkan begitu. Tapi selama masih ada nafas yang belum tercekat di tenggorokan, berarti kita masih dikasih kesempatan. Seperti adanya podcast ini pasti nggak sengaja. Allah udah tahu gitu loh. Jadi jadilah pembelajar seumur hidup. Minimal dengan belajar tadi, kita udah tahu apa yang harus dipelajari ya. Kemudian kita tahu kapan mempelajarinya dan bagaimana. Insya Allah itu bisa menjadi hujah depan Allah. Saya belajar terus. Allah, saya belajar terus. Memang banyak kurangnya, tapi saya jadi belajar terus. Jadi jadilah pembelajar seumur hidup buat saya. Jangan pernah lelah karena kita cuma sementara di sini. Waduh, keren banget ya. Kalau orang bilang hidup ini ujian, bagaimana lulus kalau nggak pernah belajar? Tapi yang keren tadi waktu kenapa anak-anak itu dekat dengan handphone gitu ya? Karena handphone tuh nggak pernah nggak pernah judging, nggak pernah nasehatin, nggak pernah marahin, selalu menghibur, menyenangkan, dan available. Are you available 24 hours? Nah, itu dia. Itu masalahnya, kita nggak available. Handphone itu selalu responsif dengan penggunanya. Sedangkan kita ditegur-tegur, mah, lagi sibuk, gitu kan kadang-kadang. Atau di WhatsApp nggak balas-balas gitu ya. Ini jelek juga kita kadang-kadang nggak balas gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa mendidik keluarga kita ke depannya dengan secara baik ya, nggak ada kata terlambat. Kita bisa mulai dari sekarang nih momennya. Dan semoga di masa yang akan datang, orang bilang sekarang ini kan teknologi naik, mental health malah tambah naik juga gitu kan. Jangan sampai keluarga kita juga terjebak di sana nggak tahu karena mau ngapain gitu, yang ada kena mental health. Semoga dengan banyak belajar keluarga kita jadi ininya high tech, ininya high touch. Masya Allah. Jika dirasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya tayangan ini dan follow YouTube dan juga Instagram dari Mas Faisal dan juga keluarga Risman. Rumah Keluarga Risman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.